Sudah 2 kali debat capres dan 1 kali debat cawapres, tidak ada satupun yang menyentuh hal yang esensial tentang rupiah dan nilai mata uang tersebut. Ada sebuah realita tentang rupiah. Sejak tahun 1970-an hingga saat ini, melemah terus nilainya. $1 di tahun 70-an nilainya sekitar 415 rupiah, sekarang $1 nilainya 15 ribuan rupiah. Nilai rupiah selama 50 tahun melemahnya adalah 3.300%. Kita semua tahu, dalam 20 tahun terakhir, Menteri Keuangan dan Kebijakan Keuangan, ya dia juga. Disela sebentar namun dengan juniornya juga punya ciri sama, kebijakan fiskal, bukan kebijakan isi moneter. Maka Newmind berharap di tahun 2024-2029, mereka yang mengelola Kementerian Keuangan, bidang ekonomi dan Bank Indonesia adalah mereka yang paham moneter, bukan lagi yang di depan itu adalah yang jago pajak. Orang fiskal kalau ditaruh di depan fokusnya hanya urusan inflasi, uang beredar, dan suku bunga. Seakan selama 10 tahun mengurus keuangan negara ini dikelola seperti emak-emak di dapur rumah yang suaminya hanya boleh kerja, nggak boleh nyambi bisnis sampingan, uang bulanan 100% dipegang istri. Susah memang kalau punya bini terlalu mengontrol keuangan. Kasian nih bangsa jadinya. Kembali ke kebijakan capres, sejauh ini tidak ada yang membicarakan kedaulatan rupiah agar jangan melemah terus. Jangan sampai di akhir tahun 2029 rupiah malah jadi 20.000. Mata uang lemah itu menunjukkan lemahnya posisi tawar bernegara. Mata uang negara berdaulat itu cirinya satu, stabil. Katakan kita mematok $1 adalah 14.000 rupiah. Maka kalau bisa selama 5 tahun plus minusnya ya dari 13.000 ke 15.000 rupiah. Nilai $1 terhadap rupiah. Kita perlu seperti Singapura yang selama 20 tahun nilai Singapura dolar terhadap dolar Amerika plus minus tidak lebih 4%. Stabil. Jadi kestabilan nilai mata uang rupiah, programnya bagaimana? Ini tidak ada yang membahas dan ini sangat disayangkan. Kalau Bosman ditanya maka semua sahabat sudah tahu apa solusi menstabilkan rupiah. Pasti menggunakan SWF, Sovereign Wealth Fund. Dalam bahasa sederhananya, pemanfaatan kekuatan sumber daya alam Indonesia untuk jadi alat jaminan dan alat tukar. Tentunya di awalnya kita harus punya grand design bernegara hingga tahun 2045 juga hingga tahun 2070. Sehingga ada 2 lompatan besar yang harus kita lakukan dan harus kita capai. Kita menengok catatan sejarah sebentar. Indonesia PDB nasionalnya saat ini adalah $1,1 triliun atau sekitar 1.100 billion atau sekitar 16.000 triliun rupiah. Dalam tahun 2045 kita harus mencapai $10 triliun atau 10.000 billion yang kalau dalam rupiah adalah 150.000 triliun rupiah. Naik 9 kali lipat kekayaan nasional saat ini dalam 21 tahun ke depan atau naik ekonominya setiap tahun minimum 12%. Bisakah Indonesia lakukan hal itu? Naik 2 kali lipat dari apa yang Pak Jokowi lakukan dalam 9 tahun ini yang hanya bisa 3% sampai 5%? Harusnya bisa, karena zaman Pak SBY itu naiknya 350% dalam 10 tahun alias 1 tahunnya rata-rata 35%. Zaman Pak SBY di tahun 2004, PDB Indonesia $250 billion di tahun 2014 menjadi $890 billion. Dari 2014 ke 2023 saat ini yang terhitung terakhir menjadi 1.100 billion atau hanya naik $210 billion saja alias naik 24%-an saja dalam 9 tahun. Secara raport ekonomi bernegara memang tidak begitu baik sentuhan ekonomi dari kabinet Pak Jokowi ini sesungguhnya. Perlu penambahan cara baru lagi kalau mau menjadikan Indonesia 21 tahun ke depan. Tahun 2045 PDB-nya menjadi $10.000 billion yang artinya setiap tahun naik 12%-an. Hal ini akan tercapai. Pertanyaannya, bagaimana membuat rupiah stabil? Pertanyaan berikutnya, apa program untuk membuat ekonomi Indonesia naik 12% setahun dan berkelanjutan selama 2 dekade ke depannya? Maka bersama ini Bosman mengajukan usulan kepada ketiga capres agar konsep Newmind bisa dipakai. Surat ini sudah disiapkan. Nanti sahabat semua bisa tahu siapa yang merespon. Capres yang merespon pastinya bukan hanya janji demi mendapatkan ide namun tidak mengerjakannya. Kita akan tuntut dengan sebuah pernyataan bahwa ide tersebut harus dijalankan. Kita akan tagih janji kampanye tersebut nantinya.
Idenya begini, untuk menaikkan ekonomi minimum 12% setelah SWF dipakai untuk menstabilkan rupiah, UKM di Indonesia ini adalah pebisnis yang menghidupi 97% angkatan kerja nasional Indonesia, namun hanya memegang 30%-an kekuatan ekonomi atau hanya 30%-an nilai pasarnya, di mana 3% angkatan kerja diserap oleh usaha milik oligar yang menguasai 70% peredaran uang nasional. Jadi ke depannya bagaimana? Pertama, ya kita biarkan oligar itu seperti adanya sekarang. Namun bikin UKM menjadi 2 kali valuasi nilainya dari kekayaan para oligar. Di mana kalau kita urai ya, 16.000 triliun rupiah itu PDB Indonesia, yang 3.000 triliun adalah APBN, sisanya 13.000. Yang 9.000 triliun dikuasai 3% oligar, para naga, para macan, taipan, konglomerat, dan lain sebagainya deh nama mereka. Yang 97% mendapatkan hanya 4.000 triliun rupiah yang merupakan nilai kekayaan seluruh UKM Indonesia dalam setahunnya. Pertanyaan untuk para capres, bagaimana UKM bisa menjadi 2 kali lipat dari kekayaan oligar, yaitu menjadi 18.000 triliun rupiah tumbuhnya stabil dalam setahun? Maka UKM harus diprioritaskan. UKM itu hanya perlu 2 hal, dagangan mereka laku dan perlunya dana cepat juga mudah untuk menambah modal usaha untuk mereka berkembang. Yang mana selama ini mereka tidak bisa ke bank karena tidak punya jaminan. Itulah $1 million question untuk UKM. Dagangan mereka laku, pendanaan mudah dan cepat. Kemudian $1 million question ini kalau dipecahkan ya nilainya jutaan dolar. Bahasa kiasan itu ya. Sekali lagi, $1 million questionnya adalah bagaimana produk UKM ini laku, terjual banyak dan sering, lalu mudahnya pendanaan untuk pengembangan usaha mereka. Sekarang kita sedang buatkan surat yang segera kita kirimkan ke 3 capres tersebut. Bisakah sahabat berkomentar, siapa kira-kira capres yang akan menerima konsep yang akan kita berikan kepada mereka tersebut? Wallahu alam. Peace.